Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur 11 IPA Semalka. Akhirnya video matematika peminatan terrealisasi juga setelah di sela-sela kesibukannya Bu Alfa. Di sela-sela kemagerannya Bu Alfa. Ya, sorry ya. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul, Bu Alfa akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai kedudukan dua lingkaran. Nah, di kedudukan dua lingkaran ini gampang kok intinya. Intinya itu kamu cuma cukup mencari. Yang pertama adalah jari-jari dan yang kedua adalah jarak di antara kedua jari-jari itu, ya. Jadi ingat, judulnya aja kedudukan dua lingkaran, berarti nanti ada dua lingkaran dan kamu kalau mau tahu kedudukannya itu seperti apa harus tahu jari-jarinya dulu. Jari-jarinya udah tahu, baru setelah itu jaraknya. Nah, kalau di sini di dalam kedudukan dua lingkaran kita ingat cuma perlu tahu tadi D itu disebut juga dengan jarak antara dua jari-jari lingkaran pertama dan kedua, dan R1 atau R besar itu disebut juga dengan jari-jarinya. Ya, jadi yang R kecil yang mana? R kecil yang tadi ya. R kecil itu yang mana, Bu? Pokoknya yang satu kamu sebut R besar boleh, yang satunya R kecil atau R1 dan R2 juga boleh. Intinya R itu adalah jari-jari lingkaran yang satu dan lingkaran yang kedua, gitu ya. Jadi intinya kedudukan dua lingkaran itu bukan mencari jaraknya itu di antara jari-jari titik pusat dengan titik pusat. Jadi biar tahu berapa jari-jarinya, kan berarti harus tahu titik pusatnya, ya kan? Titik pusatnya di sini, jari-jarinya berarti berapa. Ini di sini jari-jarinya berapa. Jadi intinya kedudukan dua lingkaran itu adalah mengukur jarak antara titik pusat dengan titik pusat. Oke? Paham ya? Nah, sekarang nih oh iya, Bu Alfa udah ada gambar 7 lingkaran. Nah, di 7 gambar ini itu menunjukkan kedudukan yang berbeda. Kedudukan yang pertama adalah ketika lingkarannya itu berada di pusat yang sama. Jadi ini lingkaran pertama, ini lingkaran yang kedua, pusatnya sama di sini. Ya, berarti artinya jaraknya sama dengan 0. Itu menandakan bahwa dua lingkaran itu satu pusat, sepusat atau berada di titik pusat yang sama. Oke. Jadi intinya tadi apa? Jarak itu adalah jarak antara titik pusat ya, kedudukan dua lingkaran itu untuk mengetahui titik pusatnya di mana. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti kan titik pusatnya sama. Ya, berarti dia itu lingkarannya satu pusat. Terus kalau L2 di dalam L1, L2 itu yang lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Berarti jaraknya, ini kan jaraknya kecil nih. Jarak antara titik pusat kecil dengan titik pusat besar itu kurang dari jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Jari-jari besar kan segini nih, dari sini sampai sini. Dikurangi dengan jari-jari kecil. Wah, pasti lebih besar dari D-nya. Gitu ya. Terus apalagi? Bersinggungan di dalam, berarti nih titik singgungnya di sini nih berada bersinggungan, terus titik pusatnya di dalam semua, ya. Jadi titik pusat yang kecil juga di dalam lingkarannya disebut dengan bersinggungan di dalam. Berarti D itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Itu ya, warna biru. Terus selanjutnya adalah berpotongan dengan titik pusat L2 di dalam. Titik pusatnya di dalam, artinya D itu lebih besar dari R besar kurangi R kecil, dan tetapi kurang dari R besar. R besar. Waduh, ini agak belibet emang.
nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus kalau berpotongan itu ada dua macam. Yang pertama titik pusatnya sama-sama di dalam, yang kedua titik pusatnya di luar ya. Terus yang di luar itu berarti D-nya itu lebih besar dari R besar, ya kan? D-nya kan segini nih. Padahal R besar itu dari sini sampai sini tok. Nah, D-nya kan dari sini sampai sini. D-nya lebih besar dari R besar, tetapi kurang dari R besar ditambah R kecil. R besar tambah R kecil. Itu lebih panjang daripada D. Terus bersinggungan di luar. Nah, tadi bersinggungan di dalam ketika titiknya berada di dalam lingkaran, titik pusat yang kecil. Nah, kalau yang ini titik pusat yang lingkaran 2 itu di luar lingkaran. Ya, jadi tidak ada yang satu lingkaran. Ini artinya D sama dengan R besar tambah R kecil. Gampang, tinggal R besar tambah R kecil ya. Terus yang kedua adalah saling lepas. Nah, ini berarti sendiri-sendiri. Dia tidak memotong, tidak bersinggungan. Artinya D, jarak antara titik pusat 1 dengan titik pusat 2 itu lebih besar dari jumlah jari-jarinya, ya kan? Jumlah jari-jari kan dari sini sampai sini, ditambah sini sampai sini. Wah, ternyata lebih besar jaraknya. Kalau jaraknya kan dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke, ini bisa di screenshot. Sebenarnya di buku juga ada sih. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Jeng. Kita taruh sini ya. Nah nih, sekarang contoh soalnya. Ingat, pokoknya kalau mau mengetahui kedudukan lingkaran itu kita harus tahu apa? Titik pusatnya. Titik pusat apa sih? Jari-jari dan D. Ya kan? Tadi kan di sini nih. Kamu nentuinnya ininya nih. R besar kurangi R kecil. Itu apa hubungannya dengan D? R D. Jadi intinya mencari jari-jari dan jarak antara titik pusat. D itu jarak antar titik pusat ya. Sorry, jarak antar titik pusat, bukan jarak antar jari-jari. Oke, ini tadi jarak antar dua titik pusat yang betul ya. D itu jarak antara dua titik pusat. D ya, D dari titik pusat 1 ke titik pusat 2 ya. Ralat ya, sorry. Nah, next sekarang nih solusinya. Dibaca, diketahui lingkaran A itu persamaannya seperti ini. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Dan B, ini maksudnya lingkaran B itu persamaannya ini. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B ya. Berarti ingat, yang pertama kita harus tahu apa? Yang pertama kita harus tahu apa tuh? Jari-jarinya. Kok jari-jarinya sih? Kan belum tahu titik pusatnya. Titik pusatnya dulu. Titik pusat dan jari-jari. Lah, titik pusat buat apa, Bu? Tadi titik pusat, kalau ini udah tahu titik pusatnya, kita tinggal cari jarak antara dua titik ya. Ada rumusnya kan? Oke. Lah, ini titik A itu lingkaran A itu persamaannya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Ingat, kalau lingkarannya itu persamaannya ini, artinya 25 itu adalah apa? Ingat ini loh, bentuk yang ini. Bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, ya kan? Apa ini namanya? Bentuk umum persamaan lingkaran kan ini, ya toh? Berarti kalau persamaan lingkarannya seperti ini, artinya A-nya sama dengan berapa nih? Kalau ini A-nya X min A, X min 1, berarti A-nya 1. Y min B, ini kan Y plus 3, ini bisa diganti menjadi Y min 3, ya kan? Berarti B-nya sama dengan min 3. Terus R kuadrat itu 25. R kuadrat 25, berarti R-nya adalah 5. Bisa ya? Berarti dari bentuk ini ketahuan nih, ternyata A, B itu adalah pusat, ya kan? Berarti titik pusat lingkaran A adalah 1, min 3. Sedangkan jari-jarinya R sama dengan 5. Paham ya? Sekarang yang lingkaran 2.
lingkaran B sekarang. Ya. Lingkaran B. Nah, lingkaran B itu persamaannya ini, x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ingat persamaannya kok beda sama yang atas. Jangan bingung, kan bentuk umumnya ada 2 kan? Berarti ini adalah A besar, ya kan? Berarti A besar itu min 2. Kalau A besarnya min 2, berarti A kecil sama dengan min setengah dari A besar, ya toh? Berarti berapa? Min setengah dari A besar, berarti 1. B besar itu berapa? Oh, A besar itu apa sih? Sorry ya, kemarin A besar adalah ini koefisien dari X, ya. Terus B besar itu koefisien dari Y. Mana ini? Y-nya nggak ada nih, adanya Y kuadrat. Hati-hati, Y kuadrat dengan Y itu beda. Berarti B besarnya nggak ada Y, artinya B besarnya adalah 0, ya. Berarti kan 0Y, 0 kali Y, 0. Y-nya makanya nggak ada. Oke. Berarti B kecil sama dengan min setengah B besar. Ya udah, 0 kali min setengah, 0. Ketemulah nih, apa nih? Pusat B adalah 1,0. Oke. Setelah ketemu 1,0, terus sekarang cari D-nya, ya kan? Sini ya. Berarti D itu sama dengan apa? D sama dengan apa tuh? Ingat rumus mencari, kok D sih, mencari jari-jari lingkaran B, mencari jari-jari lingkaran B. Berarti kalau ini kan udah tahu ya, jari-jarinya 5. Jari-jari lingkaran B kan akar A kuadrat plus B kuadrat min C, ya. C-nya berapa? C-nya min 3. Berarti akar A-nya berapa? A kecil itu 1, berarti 1 kuadrat. B kecilnya 0, berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C-nya. C-nya min 3, berarti tulis aja min 3. Berarti akar 1 ditambah 3, ya kan? Berarti akar 4, berarti 2. Harusnya plus minus 2 karena ini jari-jari nggak mungkin negatif. Oke, berarti ini adalah RA, ini RB, ya, jari-jari lingkaran B. Ini jari-jari lingkaran A. Udah ada jari-jari, udah ada titik pusat. Saatnya kita mencari apa aja? Saatnya kita menentukan apa? Kedudukannya. Berarti sekarang kita cek jari-jarinya. Jari-jari, cek jarak 2 titik, jarak antar tipus, ya, jarak antar tipus atau D. Berarti kita cek jarak antara titik pusat B dengan titik pusat A itu berapa. Pakai itu loh, jarak antara 2 titik aja. Berarti D sama dengan akar, ingat jarak antara 2 titik, berarti X min X dikuadratin ditambah Y min Y dikuadratin. Berarti ini ya, X kurangi X, berarti 1 kurangi 1 kuadrat ditambah Y kurangi Y, berarti min 3 dikurangi 0 kuadrat. Berarti berapa nih? 1 kurangi 1, 0 ditambah min 3 dikuadratin 9. Berarti akar 9, 3. Artinya D-nya adalah 3. Kita lihat R1 RA itu 5, RB itu 2, tapi D-nya itu ternyata 3. Lihat nih, hubungan antara RA, RB, dan D. Ternyata hubungannya itu menunjukkan bahwa RA dikurangi RB itu sama dengan D, ya kan? RA-nya berapa? 5 kurangi 3 sama dengan D-nya. 5 kurangi 2, RB 2 sama dengan 3. Nah, ternyata ini hubungan antara jari-jari dengan jarak antara tipus, ya. Berarti kalau seperti itu kita cek, wah ternyata
dia bersinggungan di dalam. D sama dengan R2 kurangi R1. Jadi lingkaran A, kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Jadi kedudukan lingkaran A, tak tulis aja ya, tak ketik aja. Jadi kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B adalah bersinggungan di dalam. Bu, kalau cuma nulisnya bersinggungan aja, ya nilainya, poinnya nanti dikurangin, jadi harus lengkap ya. Jadi harus hafal. Semangat. Gitu ya. Oke. Nanti buat Bu Alfa aja, lupa ingat toh. Gak apa-apa kalau kalian harus ingat. Kalau gurunya ya harus ingat juga. Sekarang contoh yang kedua. Nih, lebih gampang. Solusi. Sama ya, dibaca nih. Diketahui lingkaran L1 itu lingkaran 1 berpusat di sini dan melalui, ini udah ada pusatnya, berarti ini A, B ya, pusat itu A, B, dan melalui titik 2,8. Oke, berarti ini X sama Y nya. Terus L2 berpusat di ini A, B, dan melalui titik ini. Tentukan kedudukan L1 terhadap L2. Oke, pusatnya udah tahu ya. Sekarang karena pusatnya udah tahu, kita harus tahu apanya. Yang belum tahu apanya? Jari-jarinya. Berarti ini intinya mencari jari-jari. Karena pusatnya udah tahu, mencari jari-jari L1. Sekarang L1 dulu. Mencari jari-jari L1. Aduh, ngos-ngosan. Ingat ini, bentuk ini ya, persamaan bentuk umum. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat yang kemarin ya. Berarti X nya apa? X nya 2 min 4, ya kan 4 ditambah Y nya nih 8 min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat yang mau kita cari. Berarti ini berapa? Kuadrat 2 min 4 kuadrat min 2 ya, min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat min 2 kuadrat, berarti berapa? 4 ya, 4 sama dengan R kuadrat, berarti R nya sama dengan 2 ya kan, akar 4 atau 2, guys, akar 4, berarti R nya 2. Sekarang mencari jari-jari L2, mencari jari L2, berarti sama X nya apa? X nya X min A kuadrat plus, ini harus hafal ini, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya berapa ini? X nya ini ya, X Y. X nya 12 dikurangi A nya, 12, wah gampang ini. Y nya min 6 dikurangi B nya 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini habis ya, 0 kuadrat ditambah, berarti ini berapa? Min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini 64 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan akar 64 ya, bolak-balik. Karena ini tadi min 8, masih min 8. Jari-jari itu kan nggak mungkin negatif. Berarti R sama dengan 8. Sudah ketemu R-nya, sudah tahu titik pusatnya ya. Ini berarti R-nya ini, terus pusat satunya adalah 4,8, terus ini pusat lingkaran 2-nya adalah berapa? 12,2. Oke, udah tahu. Pokoknya ini nih kuncinya, cari R sama titik pusat. Oke. Udah tahu R-nya, sekarang kita cari jarak antar tipus ya, antar titik pusat. Berarti sama kayak tadi. D sama dengan akar apa tadi? X1 min X2. Pokoknya kayak mencari jarak antar dua titik itu loh. Kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Bu, lah yang menjadi X1 yang X2 yang mana? Terserah. Ini kalau ini X1 berarti ini Y1. Kalau yang ininya X2 berarti ini Y2. Coba ya, ini X2 wes. Yang ininya berarti Y2, berpasangan gitu loh. Kalau 2 ya sama-sama 2, oke?
Ini berarti X1, ini Y1. Masukkan. Berarti X1 nya 12 dikurangi X2 4 ya, kuadrat ditambah Y1 2 dikurangi Y2 8 kuadrat sama dengan akar berapa nih? 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, berarti akar 64 ditambah 36 berarti akar 100, berarti D nya adalah 10. Kita cek sekarang, kita cek. Oke, cek. Kalau ngecek berarti yang dilihat jari-jarinya dan apa nih? Dan D nya ya. Ini jari-jari 1, ini jari-jari 2. Kita cek, R1 itu sama dengan 2, terus R2 nya sama dengan 8, dan D nya sama dengan 10. Apa ini hubungannya? Apa ini hubungan antara keduanya? Oh, ternyata keduanya berhubungan adalah 2 tambah 8 sama dengan 10, ya kan? Berarti R1 tambah R2 sama dengan D. Berarti mereka kalau penjulan kayak gini artinya bersinggungan di luar. Ya. Jadi kesimpulannya, jawabannya kedudukan antara lingkaran 1 terhadap lingkaran 2 adalah bersinggungan di luar. Seperti itu. Oke. Baik, itu aja kayaknya untuk video kali ini. Kayaknya juga udah durasinya udah lama, udah berapa nih? Udah 9 10 udah lama. Udah 12 menitan. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa tercerahkan dan masuk ke otak dengan baik. Mohon maaf apabila Bu Alfa ada kekurangan dalam menjelaskan. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan bisa tanyakan di grup ya. Yuk aktif, yang penting aktif. Oke. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.